Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, hari ini kita absen dulu ya. Nama Fajriyatul Munawarah ada? Ada. Nama Fatihatul Maslihah ada? Ada. Oke, berarti lengkap ya. Nah, selanjutnya yaitu meneruskan materi yang kemarin. Jadi, hari ini kita membahas perkembangan dinasti Abbasiyah. Materi hari ini yaitu materi perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, yang pertama yaitu ada pokok bahasan. Yang pertama, berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang kedua yaitu perkembangan Islam pada dinasti Abbasiyah. Yang ketiga yaitu masa kemunduran dinasti Abbasiyah. Nah, sebelum kita mulai materinya, seberapa penting belajar sejarah itu sih anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Oh iya, betul. Jadi, kita itu belajar sejarah itu gunanya untuk apa? Untuk kita dapat mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan di masa lalu hingga sekarang ini. Nah, selanjutnya yaitu materi yang pertama tadi apa anak-anak? Berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, anak-anak sudah ada yang baca belum latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah? Pastinya sudah kan? Nah, berdirinya dinasti Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah yang telah runtuh akibat merapuhnya sistem pemerintahan di Damaskus. Jadi dinasti Abbasiyah itu adalah dinasti yang ketiga setelah dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah dinamakan dinasti Abbasiyah karena didirikan oleh siapa anak-anak? Ya, betul. Abu Abbas As-Soffah. Nah, Abu Abbas As-Soffah ini adalah keturunan dari paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Abbas ibnu Abdul Muthalib ibnu Hisham. Dinasti Abbasiyah itu didirikan kapan yaitu? Ya, betul. Dinasti didirikan pada tahun 750 Masehi. Nah, yang pada saat itu pusat pemerintahannya itu di kota Baghdad. Jadi sebenarnya apa sih yang melatar belakangi berdirinya dinasti Abbasiyah itu? Nah, tentunya itu yaitu berdirinya dinasti Abbasiyah itu dilatar belakangi karena adanya beberapa kelompok umat Islam yang sudah tidak mendukung lagi terhadap pemerintahan pada masa dinasti Umayyah saat itu, yang notabene itu para pemerintahnya itu korupsi, sekuler, dan memihak sebagian kelompok, diantaranya yaitu kaum Syiah, kaum Khawarij, dan kaum Mawali. Nah, selanjutnya yaitu materi yang kedua. Apa anak-anak? Ya betul, perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi apa saja sih perkembangan pengetahuan dalam masa dinasti Abbasiyah? Nah, pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan putranya yang bernama Al-Makmun, adalah masa keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam dunia Islam. Nah, pada masa itu umat Islam itu memberikan kebebasan peperangan akal dan pemikiran untuk kemajuan manusia saat itu, yaitu pembelajaran dalam ilmu pengetahuan. Jadi melakukan penelitian teknologi yang lebih baru. Nah, jadi kegiatan penerjemahan dari berbagai buku karya-karya ilmuwan besar Eropa itu terus-menerus berlangsung sampai pembangunan tempat kegiatan-kegiatan belajar sangat pesat dan sangat diperhatikan oleh para penguasa Muslim. Kegiatan-kegiatan belajar diikuti oleh umat Islam dari berbagai kalangan, kota-kota besar dan berbagai peninggalan yang saat ini masih
dapat disaksikan merupakan bukti sejarah kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, jadi apa sih perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah? Nah, jadi bisa anak-anak lihat di layar PowerPoint Ibu ya. Nah, jadi perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah itu ada banyak. Nah, yang pertama dari tempat belajar. Tempat belajar itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu khutab, terus masjid, majelis muhadarah, darul hikmah, dan madrasah. Yang kedua yaitu kegiatan menerjemah merupakan sebuah kemajuan pada masa Khalifah Al-Mansur. Proses penerjemahan buku-buku asing tidak langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, melainkan diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa Syria. Nah, yang ketiga yaitu kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan bertambah banyak karena semakin bertambahnya umat Islam yang hendak menuntut ilmu di berbagai bidang. Yang keempat, bidang sosial dan militer dengan membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut dengan istilah Diwanul Jundi. Selanjutnya yaitu tokoh yang memiliki peran penting dalam kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur merupakan khalifah sebagai peletak dasar sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah, di mana sistem pemerintahan itu disusun oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Yang kedua yaitu Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid merupakan khalifah yang kelima dari tahun 786 Masehi sampai dengan 803 Masehi. Pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid sebagai masa keemasan Islam yang disebut dengan The Golden Age of Islam, di mana pada saat itu kota Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan di dunia. Yang ketiga yaitu Abdullah Al-Ma'mun. Abdullah Al-Ma'mun menyediakan fasilitas pendidikan mulai dari menyediakan buku-buku ilmu pengetahuan, membangun perpustakaan atau Baitul Hikmah, sampai membiayai penerjemahan buku-buku berbahasa asing dari Yunani dan ke Persia dalam bahasa Arab. Sekarang yaitu materi yang ketiga, yaitu masa kemunduran dinasti Abbasiyah. Kenapa sih dinasti Abbasiyah itu mengalami masa kemunduran? Nah, itu ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Dalam faktor internal, yang paling dominan adalah pengaruh dari banyaknya umat Islam yang meninggalkan ajarannya, di mana terutama para pejabat-pejabat pada masa itu meninggalkan ajaran Islam yang harusnya dilakukan namun mereka tinggalkan. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Karena sudah banyaknya yang meninggalkan ajaran Islam, dalam bidang ilmu pengetahuan juga mengalami kemunduran karena tertinggal dari perkembangan teknologi di dunia barat. Dalam bidang politik juga mengalami kemunduran karena diperbolehkannya membentuk negara-negara kecil yang berakibat mudahnya dijajah oleh dunia barat. Nah, anak-anak, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan dari sejarah perkembangannya pada masa dinasti Abbasiyah? Oh, belum ada. Nah, selanjutnya yaitu siapa di antara kalian yang bisa menceritakan kembali proses berdirinya dinasti Abbasiyah secara ringkas saja dari latar belakang, perkembangan, sampai masa kemunduran. Apakah ada? Oh, sepertinya belum ada. Jadi langsung Ibu lanjutkan ya, yaitu ringkasan materi pertemuan kali ini. Jadi Ibu lanjutkan ringkasan materi pada pertemuan kali ini ya, yaitu dinasti Abbasiyah berkuasa selama kurang lebih 5 abad, dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau
750 sampai 1258 Masehi. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas As-Sofa. Dalam pemerintahan dinasti ini dipimpin oleh 37 khalifah. Khalifah-khalifah yang menjadi tokoh penting dalam perkembangan dinasti Abbasiyah yaitu Abu Abbas As-Sofa, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, Al-Makmun, Al-Mu'tazim, dan Al-Wasi'. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari ilmu pengetahuan apa saja yang berkembang pada masa itu. Jadi, tugas untuk minggu ini yaitu membuat ringkasan materi perkembangan dinasti Abbasiyah dalam bentuk mind map ya anak-anak. Bisa dikumpulkan minggu depan. Nah, dalam pesan ibu hari ini yaitu jangan pernah menunda-nunda tugas meskipun terlihat mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.